Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani pada siang ini dari Gereja Ijal Masih Pegangsaan. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Bila Tuhan Yesus yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Ya, kita ketemu kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Jadi, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif di dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ulang kembali di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam nas ini menegaskan betapa pentingnya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan yang kita lakukan. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik akan terjadi bagi kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali orang itu kalau pikirannya negatif selalu curiga sama orang dan tidak ada percayanya. Orang ngomong apa sedikit selalu pikirannya jangan-jangan dia ngatain saya, ngomongin saya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau pikiran kita, hati kita diisi hal-hal yang negatif yang seperti itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu berdampak tidak baik di dalam hidup kita. Kita akan tidak tenang dan kita akan khawatir, kita akan gelisah, kita mudah tersinggung, mudah marah. Nah, itu sangat tidak baik dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita baca yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya hati dan pikiran kita itu diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Makanya Rasul Paulus mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, itu semua biarlah itu yang mengisi pikiran kita, bukan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya kita tidak selalu curiga sama orang. Kita tidak akan mengalami gelisah kalau kita memikirkan pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika pikiran-pikiran kita diisi dengan pikiran yang positif, maka yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita ini adalah, kalau kita ingin pikiran kita diisi dengan pikiran yang positif dan hati kita dengan hati yang berpikir yang positif, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sumbernya dari mana? Adalah dari firman Tuhan. Oleh sebab itu setiap hari, daripada kita nonton sinetron di televisi berjam-jam, lebih baik kita membaca firman Tuhan, supaya pikiran kita, hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki hati yang positif. Perkataan kita, pikiran kita, sikap hidup kita, semuanya positif yang dapat membangun orang lain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita tidak diisi dengan pikiran yang positif, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dimanapun kita berjumpa dengan seseorang, merasa dekat, langsung yang kita bicarakan bukan hal yang baik, tetapi kita ngomongin orang, kita ngatain orang, kita menghina orang. Nah,
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Makanya jikalau Bapak Ibu selalu membaca firman Tuhan, mengisi hati kita, pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka setiap kali yang kita katakan kepada orang lain ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka itu adalah perkataan firman Tuhan yang dapat membangun orang lain. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b mengatakan demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, dia menawan dan menaklukkan pikirannya di dalam Kristus, yang artinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini semua hati dan pikirannya itu ditaklukkan di dalam Kristus. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati dan pikirannya itu hanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hatinya, sehingga yang ada dalam hatinya adalah damai sejahtera, sukacita, tidak kekhawatiran dan tidak ketakutan dan kegelisahan. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya itu sudah Bapak Ibu lakukan? Jika belum, mari kita belajar. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari kita mengisi pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan. Kalau boleh, biarlah firman Tuhan itu kita hafal, supaya ketika kita mengingat masalah-masalah atau masalah yang menimpa kita, yang kita ingat adalah firman Tuhan yang keluar dari hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak khawatir dan tidak takut dan tidak bimbang, tetapi firman itu yang meneguhkan hati kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan firman Tuhan itu maka hidup kita, pikiran kita, hati kita dituntun oleh firman Tuhan, sehingga yang ada dalam hidup kita ini adalah kasih Kristus yang dapat terpancar keluar di sekitar kita. Makanya dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi bila hidup kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yaitu menaruh perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, bukan dengan keinginan kita, hasrat kita, dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya apa sih yang harus diisi dalam pikiran kita? Saya mencatat 3 hal, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya pikiran-pikiran kita ini hanya berpikiran kepada pikiran yang positif. Yaitu yang pertama, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi jangan sinetron yang kita lihat itu yang ada di ingatan kita, di pikiran kita, orang berantem yang ada di pikiran dan hati kita, sehingga mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi perilaku kita. Tetapi kalau firman Tuhan yang mengisi pikiran kita, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman pengharapan kita, yang meneguhkan dan membangun kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan yang kedua, pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang berita-berita yang negatif yang mempengaruhi kita menjadi khawatir dan takut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, rumah saya tinggal di perkampungan, di gang, yaitu di gang sempit dan padat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya seringkali hampir tiap hari saya mendengar tetangga kanan kiri saya, depan belakang yang ngerumpi. Selalu kata-kata yang dikeluarkan bukan hal yang baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Seringkali dan hampir setiap hari dia selalu mengatakan kata-kata yang tidak harus dikeluarkan dari bibir lidah mulutnya, yang dapat mempengaruhi anak-anaknya, karena di situ banyak anak-anak kecil. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berperilaku di luar kebenaran firman Tuhan. Marilah isi pikiran kita, hati kita dengan pikiran yang positif. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, yaitu janganlah pikiran kita dikotori dengan pikiran-pikiran yang membuat kita semakin berat. Maksudnya di sini semakin berat, yaitu membuat kita semakin menjadi khawatir, curiga, iri hati, takut dan cemas. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita diisi dengan seperti itu, maka akan menimbulkan penyakit di dalam tubuh kita. Orang lain punya apa, hati kita sudah iri dan sudah berusaha ingin untuk mendapatkan hal itu. Kalau itu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidupmu akan tambah berat, tambah susah. Tetapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, orang lain mempunyai sesuatu, kita bisa bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, suatu saat Tuhan juga berkati aku. Maka itu akan membawa hidup kita penuh sukacita di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah hari-hari kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif atau negatif? Nah,
Kalau Bapak Ibu dipenuhi dengan pikiran yang negatif, maka hari-harimu akan dihantui dengan kecemasan, dengan ketakutan, kekhawatiran, dan juga keputusasaan. Kalau itu sudah melanda hidupmu, maka engkau tidak akan dapat melihat betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari hati kita, pikiran kita diisi dengan pikiran-pikiran yang positif di dalam Kristus Yesus, supaya hati dan pikiran kita penuh dengan sukacita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan dapat menghitung bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana adanya hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, kita tidak kekurangan, kita masih bisa makan pakai cukup, mengalami pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dan mendengar berita-berita di televisi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat tahu beberapa negara banyak yang mengalami bangkrut, yang sudah mengalami krisis, makan aja susah, mencari makan susah. Bagaimana kita masih dipelihara Tuhan di negara kita ini? Kita harus bersyukur, kita harus tetap bersyukur, dan kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita ini supaya diberkati Tuhan. Nah, kalau kita punya pikiran-pikiran yang positif, kita dapat berdoa untuk bangsa dan negara, kita dapat berdoa untuk seluruh pekerjaan kita, untuk seluruh pelayanan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan. Maka kita tidak memikirkan hanya diri kita, tetapi kita memikirkan banyak hal-hal yang positif, dan kita dapat menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan berpikiran positif, kita sedang mengaktifkan iman kita supaya bekerja yang ada pada saat yang tepat, pasti akan terjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mempunyai pikiran yang positif. Jangan pikiran-pikiran yang negatif ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bersama buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk dapat memiliki pikiran-pikiran yang positif di dalam Tuhan, sehingga hidup kami hanya melihat kemuliaan Tuhan. Mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, yang mudah marah, mudah tersinggung, dan banyak kekhawatiran yang membebani kami. Biarlah semuanya itu Tuhan tidak terjadi dalam hidup kami, tetapi kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu nyata dan luar biasa dalam hidup kami. Berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.